Selamat kita berjumpa kembali saudara dalam ulasan berita tentang Ade Armando yang mungkin saudara sekalian juga telah ketahui ya, bahwa Ade Armando ini politisi PSI. Dan Ade Armando tentu saja kalau kita lihat misalnya pernyataan-pernyataannya selama ini, Ade Armando ini ya yang tentu saja backgroundnya adalah sebagai pengamat ya, yang paham tentang ilmu komunikasi kalau nggak salah ya, dan sekarang dia sebagai politisi di Partai Solidaritas Indonesia. Nah, tiba-tiba ada berita bahwa Ade Armando telah dilantik menjadi komisaris PLN, yang dimana komisaris PLN di Nusantara Power ya. Nah, kalau saya coba cari tahu apa ini Nusantara Power, ternyata waduh berkaitan dengan apa listrik yang itu, yang pemutar-pemutar itu, masalah kincir dan segala macam ya. Artinya begini saudara ya, dalam konteks keilmuan tentu saja tidak menjadi hal yang mengherankan kalau seandainya publik ini bertanya bahwa apakah Ade Armando tahu masalah soal kelistrikan atau tidak. Apakah misalnya Ade Armando punya tentang pengetahuan soal listrik, soal masalah Nusantara Power atau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi heboh dan viral atau diperbincangkan oleh warganet baik itu di X ataupun platform media lain. Memang Ade Armando ini yang diketahui publik adalah tentang masalah pengetahuan beliau soal komunikasi, soal politik, analisa, dan bukan soal masalah kelistrikan. Apakah Ade Armando punya pengetahuan dan pemahaman tentang masalah listrik atau energi? Sementara selama ini tidak pernah misalnya kita melihat Ade Armando ini mengeluarkan pendapat analisa tentang masalah energi, masalah PLN. Nah, ini yang kemudian banyak publik merasa janggal bahwa bagaimana mungkin kita akan menjadi negara yang maju kalau seandainya orang itu ditempatkan tidak berdasarkan latar belakang keahlian yang mumpuni. Kalau hanya persoalan bisa, hanya dengan menggunakan kata bisa kalau dia di sini, bisa kalau dia di sini. Nah, asumsi ini sudah tidak bisa diberlakukan dalam era kekinian ini, dalam arti bahwa hal-hal yang fatal seperti masalah energi, ini kan energi listrik ini kan kebutuhan dasar daripada masyarakat saat ini. Kalau yang ditempatkan di situ adalah orang-orang, mohon maaf kalau hanya soal balas budi, hanya karena dia misalnya bagian daripada tim sukses atau pendukung lalu tidak dapat posisi, dicarikan yang penting bisa. Bagaimana kita mau bicara soal perkembangan negara ini, mau menuju kepada negara yang disebut maju ke depannya. Kalau misalnya seperti ini, penempatan orang di dalam jabatan posisi tertentu. Nah, saudara-saudara dan sahabat sekalian, inilah yang kemudian saya pun menjadi heran ya, kenapa dan bisa Ade Armando kok tiba-tiba dilantik menjadi ditunjuk menjadi komisaris PLN Nusantara Power. Nah, akhirnya ya kalau kita melihat tanggapan netizen, cibiran yang terjadi ya, seperti nyinyir istilahnya, itu kan karena kemampuan dia ya, keahlian dia dalam menyanjung terus, memuji terus, sampai-sampai misalnya kemarin dia mengatakan bahwa Gibran ini adalah wakil presiden yang terbaik, terbagus sepanjang sejarah Indonesia. Itu kan hal yang sebenarnya itu penilaian secara subjektivitas masing-masing orang. Tetapi tidak mesti dan tidak perlu sebenarnya menyampaikan hal yang demikian. Ya, karena ini sudah ditunjuk ya, sudah ditunjuk menjadi komisaris PLN Nusantara Power ya. Kita berharap Ade Armando bisa menunjukkan kemampuannya. Tapi kalau saya sih ya tidak tahu juga ya, apakah posisi ini hanya posisi dalam konteks misalnya manajerial atau manajemen saja, tidak perlu paham dan mengerti hitung-hitungan kelistrikan misalnya yang pakai watt-watt itu, megawatt dan segala macam. Tapi bagaimana mungkin kita akan bisa benar-benar misalnya on the track menuju kepada bangsa yang maju itu kalau seandainya penempatan posisi-posisi hanya karena persoalan mungkin prinsip bisa kalau sudah misalnya dia berada di posisi itu. Ya mudah-mudahan ya, tetapi sekali lagi
uh, warga net merespon ini secara negatif ya, banyak saya lihat respon negatif, dan itu bukan berarti juga Ade Armando uh, tidak bisa, dalam arti bahwa ya dibuktikan saja nantinya ya. Tapi kan hari ini yang harus kita ketahui apa masalah di sana, apa masalah di PLN Nusantara Power itu. Apa yang menjadikan misalnya harus ada Armando yang ke sana, yang harus ditunjuk di situ. Itu kan juga bagusnya dalam menunjuk penunjukan seseorang, ada hal-hal yang menjadi target kerjanya. Misalnya, kenapa ada Armando? Misalnya karena ada Armando punya kemampuan komunikasi atau punya kemampuan begini. Hari ini setelah dideteksi ternyata PLN Nusantara Power misalnya ada masalah dalam hal untuk apalah, dalam hal komunikasi dan segala macamnya. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini, publik akhirnya mencurigai, ini kan persoalan posisi karena sebagai tim sukses atau pendukung misalnya sudah tidak mendapatkan posisi dia, sehingga ya sudah di sini sajalah. Atau publik menanggap ini bagian daripada bagi-bagi bagi-bagi jabatan untuk misalnya tim sukses dan bagi-bagi posisi strategis, kira-kira begitu. Oke, saudara, saya kira ini yang bisa saya tanggapi mengenai posisi Ade Armando. Yang pasti Ade Armando ini saya teringat waktu dulu, waktu itu terjadi insiden kemarin ya, yang kemudian dari situ kan beliau setelah sembuh, setelah terjadi itu dihajar kemarin oleh oknum itu, kemarin kan masuk PSI. Tapi ini hanya sekedar saya mengulas saja karena saya teringat soal itu. Ade Armando ini ternyata dulu kemarin tahun berapa itu pernah pada kondisi dan situasi yang ya tidak bagus ya waktu itu. Dan saya salah satu juga yang mengutuk tindakan keras ya, kekerasan yang dilakukan oknum itu terhadap Ade Armando, karena demokrasi tentu saja kebebasan kita berpendapat dan mengeluarkan pikiran-pikiran sepanjang itu tidak keluar dari jalur yang sesungguhnya atau tidak melanggar daripada aturan-aturan, baik itu aturan perundangan, aturan norma, etika, dan standar kepatutan. Itu kira-kira saudara dan sahabat sekalian.